Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas TP Gabungan 02 akan mempresentasikan hasil kerja UTS dari mata kuliah prostesis dan rehabilitasi yang berjudul Hand and Finger Prosthesis untuk kasus kecelakaan kerja mesin bubut. Yang dimana anggotanya itu ada saya sendiri, Nel Salsabita. Saya Riza Ria Komara. Saya Muhammad Rizky Ramdhani. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk bab 1 pendahuluan. Yang dimana latar belakang di lapangan penelitian ini adalah para pekerja mesin bubut yang dia itu punya resiko besar untuk kehilangan tangan dari siku ke bawah, siku ke jari karena kesalahan dari alat atau pekerjaannya. Dimana penelitian ini tuh dilakukan untuk merancang dan mengembangkan prototipe prostesis tangan dan jari berbasis 3D printing yang fungsional dan ergonomis dan murah juga untuk pekerja mesin bubut yang mengalami amputasi. Nah, karena itu produk yang dihasilkan dari penelitian itu dapat diharapkan untuk mendukung aktivitas kerja harian pengguna dari pekerja mesin bubut tadi agar bisa meningkatkan produktivitas mereka lagi dan memberikan dampak sosial yang positif lagi. Ada penulisan masalah juga. Yang pertama, bagaimana merancang prostesis tangan dan jari yang ergonomis untuk pekerja mesin bubut dengan amputasi di bawah siku. Bagaimana menerapkan teknologi 3D printing untuk memproduksi prostesis dengan biaya yang terjangkau dan ketahanan material yang baik. Apa saja spesifikasi desain prostesis yang sesuai dengan kebutuhan pekerja mesin bubut dari sisi kekuatan, fleksibilitas, dan kenyamanan. Dan untuk batasan masalahnya itu ada 4. Satu itu prostesis yang dirancang ini hanya amputasi di bawah siku dan tidak mencakup amputasi dari sikunya. Yang kedua itu fokus pada desain mekanik elektrik yang ditenagai oleh EMB. 3. Material yang digunakan itu terbatas pada 3D printing yang berbahan plastik kuat seperti PLA Plus atau PETG. Yang terakhir, uji coba terbatas pada simulasi aktivitas dasar pekerja mesin bubut seperti menggenggam, memutar, dan mengangkat benda ringan. Nah, untuk tujuannya di sini ada merancang desain prostesis tangan dan jari berbasis kebutuhan pekerja mesin bubut dengan amputasi di bawah siku. Yang kedua, mengembangkan prototipe prostesis menggunakan teknologi 3D printing yang ringan, kuat, dan ergonomis. Yang ketiga, menguji kelayakan dan fungsionalitas prostesis untuk aktivitas kerja sehari-hari. Yang untuk manfaatnya itu ada yang pertama, memberikan alternatif prostesis fungsional dengan biaya yang lebih rendah dan proses produksinya yang lebih cepat dibandingkan prostesis konvensional. Yang kedua, membantu meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas bagi pekerja bubut yang mengalami amputasi. Bisa dilanjut ke bab 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan di slide teori tentang rancangan prostesis yang kita akan buat. Definisi dari prostesis sendiri adalah alat buatan yang menggantikan bagian tubuh yang hilang, baik karena amputasi, trauma, maupun kelainan bawaan. Menurut Belter et al. Pada tahun 2013, prostesis tangan dikategorikan menjadi 3, yaitu pertama pasif, kemudian body power, dan myoelectric. Pada rancangan kami sendiri, sistem kontrol berbasis EMB dipilih untuk menangkap sinyal otot pengguna, sehingga memungkinkan kontrol gerakan prostesis yang lebih intuitif dan responsif. Bisa dilanjut. Kemudian untuk teknologi fabrikasinya sendiri, kami menggunakan 3D printing. Khususnya metode FDM untuk mempercepat proses pembuatan dan menekan biaya. Bahan yang digunakan adalah PLA yang dikenal ramah lingkungan, mudah dicetak, serta memiliki kekuatan mekanik yang cukup untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian kami mengambil studi literatur dari penelitian yang terkait. Pertama dari Narumi pada tahun 2022 membuktikan bahwa desain prostesis modular dan biomimetik mampu meningkatkan fungsionalitas. Begitu pula penelitian lain menunjukkan potensi teknologi 3D printing dan feedback pengguna. Karena itu, rancangan kami bersifat inovatif melalui integrasi EMG dan 3D printing. Solutif dalam memenuhi kebutuhan pengguna, serta efektif dari segi produksi dan biaya. Kemudian untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Untuk analisis biomekaniknya, kami berfokus pada jari atau fungsi motorik jari itu untuk gerakan seperti fleksi dan ekstensi. Gerakan menggenggam
membutuhkan koordinasi antara flexor digitorum profundus dan superficialis untuk fleksi jari, serta extensor digitorum untuk ekstensi. Dan untuk sudut optimal fleksi jari itu ada di sekitar 45-60 derajat, sedangkan untuk ibu jari itu berada di sekitar 30-40 derajat. Selain itu, prosesis yang kami rancang itu harus minimum punya daya cengkraman sebesar 15-20 Newton agar mampu memegang benda tanpa terlepas. Untuk mendukung kontrol gerakan prostesis, digunakan sinyal elektromiografi yang didapat dari residu lengan pengguna maupun teknik mirror EMG. Kemudian untuk pemilihan materialnya, kami menggunakan PLA berdasarkan kenyamanan, fleksibilitas, dan kekuatan untuk rangka utama prostetik dan sendi. Sedangkan untuk soketnya kami menggunakan bahan silikon. Untuk desain, ini merupakan desain 3D dari prostetik yang akan kami rancang. Desain ini memiliki 3 sifat, yaitu modular dan ergonomis. Artinya, disesuaikan dengan bentuk residu dengan pasien untuk kenyamanan dan fungsi maksimal. Kemudian yang kedua, sistem mekanik menggunakan tali kabel driver system sebagai mekanisme penggerak jarinya. Kemudian kita punya integrasi kontrol EMG menggunakan sinyal EMG untuk mengontrol pergerakan jari prostetik menggunakan microcontroller. Dan untuk rencana cetak dan fabrikasi, kami pertama melakukan pemetaan bentuk lengan residu menggunakan metode 3D scanning atau diukur secara manual. Desain prosesis dibuat menggunakan bantuan software yaitu Fusion 360 dan model akhir dicetak menggunakan printer 3D. Selanjutnya proses perakitan yang termasuk pemasangan kabel, aktuator, yaitu kami menggunakan servo dan juga integrasi dengan microcontroller. Kemudian yang selanjutnya adalah metode uji dan evaluasi. Ada 4 tahap untuk metode uji dan evaluasi. Yang pertama adalah uji fungsional, dengan cara menguji kemampuan prosesis dalam aktivitas sehari-hari, seperti memegang gelas, membuka pintu, ataupun menulis. Kemudian uji kinerja mekanik dan EMG, yaitu kami mengukur kekuatan maksimum yang dapat ditahan prostesis, menilai keakuratan EMG, serta menghitung waktu respon prostesis terhadap kontraksi otot. Dan yang ketiga adalah evaluasi pengguna. Kami memberikan kuesioner terkait kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan kepuasan pengguna dalam aktivitas sehari-hari. Dan selanjutnya adalah analisis dan perbaikan dengan menganalisis data evaluasi yang didapatkan sebelumnya untuk merencanakan perbaikan desain dan sistem kontrol prostesis. Proposal ini bertujuan untuk merancang prostesis tangan dan jari menggunakan 3D printing untuk kasus amputasi transradial akibat kecelakaan kerja mesin bubut. Kemudian metodenya mencakup analisis biomekanik terhadap gerakan tangan yang berfokus pada jari. Pemilihan material PLA dan silikon digunakan karena kekuatan dan kenyamanannya. Kemudian desain yang modular dan ergonomis menggunakan kontrol EMG. Namun, keterbatasan kontrol EMG pada gerakan yang halus dan presisi menjadi tantangan yang perlu pengembangan lebih lanjut. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.